Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musridin dengan NIM 2165021. Pada mata kuliah mikrokontroler kali ini saya akan lanjut mereview materi lanjutan dari materi yang pertama. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, hal-hal mengenai mikrokontroler. Di sini ada teknik fabrikasi. CMOS, Complementary Metal Oxide Semikonduktor. Mikrokontroler CMOS memerlukan daya yang lebih rendah, memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan bater. Chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada cooling atau mendekati cooling statik. CMOS juga lebih tahan terhadap noise. Arsitektur. Von Neumann arsitektur memiliki sebuah databus yang dipergunakan untuk PET, instruksi, dan data. Program dalam kurung instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersamaan. Hardware arsitektur memiliki bus data dan instruksi yang terpisah, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Instruksi CISC. Instruksi CISC Complex Instruction Set Komputer memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro hingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. RISC atau Reducer Instruction Set Komputer menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CISC. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Memori EPROM Electrical Reusable Programmable Real Online Memory. EPROM ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat diubah dari waktu ke waktu. Flash EPROM. Flash ini dikerjakan lebih cepat dan dapat dihapus atau tulis lebih sering dibanding dengan EPROM. Butter Backup Static RAM. Kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Well, Programming and Reps Programming menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. OTP On Time Programmable. Mikrokontroler OTP adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Input Output UART dalam kurung Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah adapter serial port adapter untuk komunikasi serial asinkron. USAR atau Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibandingkan asinkron. SPI Serial Peripheral Interface merupakan port komunikasi serial sinkron. SCI Serial Communication Interface merupakan headset UART dalam kurung Asynchronous Serial Port. Input Output 12C Bus dalam kurung Integrated Circuit Bus merupakan antarmuka serial 2 kawat dikembangkan untuk aplikasi 8 bit. Berfungsi sebagai antarmuka jaringan multi-master, multi-slave dengan deteksi tabrakan data. Analog to Digital Conversion atau AD. Fungsi ADC adalah merubah besaran analog dalam kurung biasanya tegangan ke bilangan digital. DA atau Digital to Analog Converter. Fungsi DAC adalah merubah besaran digital ke besaran analog. Komparator ini bekerja seperti IC. Komparator bisa tetapi sinyal input dan outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Interupsi merupakan metode yang efisiensi bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data periferal tersebut. Macam-macam instruksi. Example instruksi. Dengan example instruksi kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih instruksi. Keuntungan example instruksi ini adalah kita dapat mematikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis sehingga interupsi yang datang akan diabaikan. Vector interrupts pada saat terjadi interupsi handler
secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang lebih ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. MIC 8051 atau Intel. Memori ini program. Memori untuk program bisa dialamati hingga 64 KB memori bawah, 4K, 8K atau 16K tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 bit memori internal ditambah beberapa register SFR. Juga bisa mengalamati hingga 64K memori eksternal untuk data. PIC microchip. PIC atau microchip. PIC merupakan mikrokontroler RISC yang pertama. Pada umumnya RISC mengakibatkan kesederhanaan rancangan hanya memiliki sedikit instruksi, dalam kurun 33 instruksi untuk share 16 C5 kali. J8 atau JLOC memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register file. Mikrokontroler ini memiliki UART, times, DMA, IO hingga 40 buah pada chipnya. Versi lainnya memiliki SIN dan ASIN serial channel. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler, bahasa mesin dan ensemble. Bahasa mesin adalah salah satu bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa ensemble adalah salah satu bentuk bahasa mesin yang dimengerti oleh manusia. Pemrograman menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Compiler adalah penerjemahan untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, bekerja dengan cara menerjemahkan atau MIS pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Alat bantu pengembangan, simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat diamati di layar PC. Debugger resident menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya atau PC. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Ini adalah blok diagram mikrokontroler 8051, merupakan keluarga mikrokontroler MCS 51. Fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051 diantaranya adalah 2 times atau counter, extal 1 dan extal 2, 4 port paralel input dan output, port 0, port 1, port 2 dan port 3, 5 sumber interrupts control logic, yaitu INT0, INT1 dan INT0, INT1, T1 dan serial port. Register utama, akumulator. Akumulator sebagaimana namanya digunakan sebagai register umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi-instruksi. Register R dan B. Register R adalah register ini digunakan sebagai register pembantu penyimpanan data dalam banyak operasi. Sedangkan register B sama dengan akumulator. Dalam hal ini dia menyimpan sebuah harga 8 bit atau 1 byte. DPRT dalam kurung data pointer adalah satu-satunya register yang dapat diakses 16 bit atau 2 bit di dalam keluarga 8031. PC atau program counter adalah alamat 2 bit yang memberitahu 89C51 di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. SP stack pointer mampu menyimpan 8 bit atau 1 bit data. SP digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikutnya akan diambil dari stack. Pengelamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Direct addressing dalam mode pengalaman direct addressing, harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Indirect addressing adalah pengelamatan. Indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Mikrokontroler keluarga 8051 times. 3 fungsi umum yaitu 1 menghitung waktu antar 2 kejadian, 2 menghitung jumlah kejadian itu sendiri, 3 membangkitkan baud rate untuk port serial. Dapat saya jelaskan dalam materi lanjutan dari materi 1. Adapun ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.